Nah, ini kita sedang ada di bus ya, menuju ke Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta. Perjalanan kurang lebih sekitar 6-7 jaman ya, kurang lebih. Nah, sesampainya di Jakarta, kita terlebih dahulu nginep di Hotel Royal Palm karena take off-nya sekitar jam 10-an dan kita tuh nyampe agak sore gitu, jadi masih banyak waktu. Dan ini kurang lebih suasana atau view di dalam hotel ya. Ini mohon maaf sebelumnya saya rekam di dalam kamar mandi ya, di WC-nya, karena ya tahu sendiri lah ya, bapak-bapak emang suka cari referensi gitu. Mana tahu bisa bangun rumah ya kan, kita udah dapat banyak referensi dari banyak tempat yang kita kunjungi gitu. Nah, ini kurang lebih kamarnya. Ini ada 2 orang. Bagus ya, Hotel Royal Palm. Ya, ini kita udah bersiap mau keluar dari hotel ya, meninggalkan hotel menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, ini salah satu jamaah dari Banjarnegara ya. Nah, beliau ini yang paling sepuh ya, dan beliau juga uzur memakai kursi roda selama keberangkatan dan selama proses umroh. Jadi ya, meskipun uzur, meskipun sudah sepuh ya, tidak menjadi penghalang beliau untuk melaksanakan ibadah umroh menuju ke Baitullah. Dan ini kita udah sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Kita take off sekitar jam 12 ya, kurang lebih jam 12. Nah, kini kita udah mau naik pesawat ya, dengan seabrek pemeriksaan ya. Alhamdulillah kita udah mau naik. Nah, ini sesampainya di Jeddah ya, kurang lebih view-nya seperti ini. Kemarin karena take off-nya itu malam ya, sekitar jam 11, jadi saya tuh nggak bisa untuk melihat view kota Jakarta Indonesia dari ketinggian. Alhamdulillah, ini kita udah nyampe di King Abdul Aziz Airport di Jeddah ya. Ini para petugas di bandara welcome ya, mengucapkan selamat datang kepada kita semuanya. Dan teman-teman bisa lihat sendiri, ini di depan ada akuarium yang sangat menarik sekali ya, dengan tampilan yang menjulang tinggi ke atas ya. Ini yang paling menarik di sini, ini di airport ini nih, akuarium ini. Ini kita di dalam bus, tengah dalam perjalanan menuju ke Madinah dari bandara di Jeddah, dan estimasinya adalah kurang lebih 5-6 jaman. Dan teman-teman bisa lihat sendiri ini di luar jendela ya, dari dalam bus, pemandangan sekitar Jeddah itu dari bawah itu sebenarnya masih banyak banget, masih banyak pepohonan di sekitar jalanan itu, cuman ya tidak serindang atau sehijau pepohonan yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, fun fact-nya itu yang menariknya lagi, itu di sepanjang perjalanan ini saya tuh banyak ya melihat ini ya, sekerumunan domba gitu, mungkin kayak gembala-gembala domba kayak gitu loh, di samping jalan gitu. Jadi ada di satu titik ada banyak domba gitu, sekerumunan domba yang mereka lagi makan atau cari makan atau dikasih makan gitu ya. Terus juga kadang-kadang ngelihat sekerumunan onta juga di situ lagi pada cari makan gitu. Nah, ini istirahat di tengah perjalanan menuju ke Madinah, dan ini adalah
kali pertamanya saya merasakan cuaca dan suhu di Arab Saudi. Dan bagaimana? Panas sepol, panas banget, ya Allah. Tadi di dalam bus ada yang menyebut, Mutawif menyebut bahwa kurang lebih cuaca atau suhu di sini itu 30 derajat Celcius. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini panas banget rasanya, ya Allah. Dan pada akhirnya kita melanjutkan kembali perjalanan dengan bus menuju ke kota Madinah. Dan di sini teman-teman bisa lihat juga bahwa di sekitaran jalan kita banyak menemukan pegunungan ya, atau bukit-bukit di sekitar jalan. Dan fun fact lagi bahwa pegunungan atau bukit-bukit yang kita temui di sini itu hampir semuanya itu bukan dari tanah ya, tapi bener-bener bukit batu ya, atau pegunungan batu ya. Jadi beda sama yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia itu kan bukit tanah liat gitu ya, pegunungan dari masih bisa merasakan ada tanah gembur di situ gitu. Jadi pepohonan pun juga bisa tumbuh gitu di bukit. Nah kalau di sini itu bener-bener real dari batu gitu. Nah ini kan teman-teman bisa lihat sendiri, bener-bener batu ya, batu keras yang tertumpuk membentuk bukit, membentuk pegunungan. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di kota Madinah. Kurang lebih ya beginilah ya pemandangan dari kota Madinah, atau dalam sejarah Sirah Nabawi dulunya kota Madinah ini disebut dengan Yathrib ya, tempat hijrahnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dari Mekah. Sangat indah sekali ya kota Madinah ini. Di dalamnya ada Masjid Nabawi, dan nanti kita banyak lihat vlog ya, banyak lihat footage di dalam Masjid Nabawi. Kalau secara bangunannya ya monoton ya, itu aja itu. Bahkan gedung-gedungnya itu kotak-kotak gitu loh. Kemarin itu sempat saya tanyakan gitu, ini kalau di Arab sini itu ada yang pakai genteng nggak sih gitu buat atapnya gitu, atau ada yang pakai seng nggak sih gitu di atapnya itu. Karena ya gitu ya, seperti ini bangunannya itu kayak mengkotak gitu, terus warnanya pun juga nggak kerlap-kerlip, gemerlap gitu, seperti Jakarta itu kan banyak gitu warnanya. Kalau ini tuh nuansanya ya seperti ini Dan inilah ya, subuh pertama saya di Masjid Nabawi. Ngomong-ngomong, hotel yang kita tempati di Madinah itu lumayan deket ya dengan Masjid Nabawi. Itu bisa 5 menit, cuman berapa menit doang lah gitu dari hotel ke Masjid Nabawi. Dan ini suasana subuh di Masjid Nabawi ya, orang-orang pada bergegas menuju ke masjid ya. Jadi di sini kayaknya tuh saya nggak pernah ngelihat orang itu nyantai ya kalau mau pergi ke ke masjid gitu. Kalau jalan itu nggak ada yang nyantai gitu. Secara memang cuacanya juga panas. Ini subuh-subuh ya, sepertiga malam ya, tapi cuacanya tetap panas, suhunya itu panas banget. Di sekitaran Masjid Nabawi itu banyak hotel yang tinggi-tinggi banget gitu, dan itu memang hotel yang dikhususkan untuk para mungkin ya sepaham saya itu bahwa itu hotel yang dikhususkan untuk para musafir atau ya seperti saya yang akan melaksanakan umroh atau haji gitu.
Dan ini bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, kita nyampe di pintu Masjid Nabawi. Pintu Masjid Nabawi ini ada banyak banget ya, ada banyak banget. Kemarin tuh saya sempat ngelihat tapi nggak ngitung ya, pintunya itu bisa sampai lebih dari 300-an. Nah, ini untuk saya sendiri itu ada di pintu 326. Banyak banget ya. Ini kalau nggak ada pemandu di sini, kalau baru pertama kali di sini, hampir bisa dipastikan lost ya, atau tersesat. Saking besarnya, saking lebarnya, iya. Dan ini kita udah masuk ke dalam area atau di pelataran Masjid Nabawi. Di sini juga bisa digunakan untuk tempat sholat ya. Cuman prefer ya, lebih baik masuk ke dalam masjid saja, karena kalau di dalam masjid itu suhunya dingin karena banyak AC di situ. Ya, ini masih di pelataran Masjid Nabawi. Dan inilah Masjid Nabawi, masjid yang satu kali sholat di sini itu setara pahalanya dengan 1000 kali sholat di masjid biasa. Masya Allah, Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini adalah view di pagi hari. Jadi kalau pagi-pagi itu ada subuh lah ya, habis subuh sekitar jam 5:30 atau jam 6, itu banyak banget merpati yang berkumpul ya di luar halaman Masjid Nabawi, di pelataran ya. Tapi ini udah bukan masuk ke dalam area masjid ya, ini udah di luar. Nah, di sini banyak pengunjung yang relaksasi kali ya, main-mainan sama burung gitu. Mereka pada dikasih makan gitu. Dan fun fact-nya, menariknya lagi, bahwa mereka itu diurus, dirawat. Bahkan kotoran-kotoran yang ada di luar pelataran Masjid Nabawi ini itu disapu bersih gitu ya, literally bener-bener disapu bersih sama petugas, jadi nggak kotor, nggak bau gitu ya. Menyenangkan banget ya mainan burung dara di sini. Dan konon burung dara ini adalah disebut bahwa burung ini adalah peliharaannya Fatimah atau anak putri Nabi Muhammad SAW yang berkembang biak sampai sekarang. Dan burung ini tidak diusir, tidak dibunuh, atau tidak ditangkap atau semacamnya gitu ya. Malah dirawat dengan baik oleh petugas dan dijadikan hiburan bagi para pengunjung. Oke, jadi saya tuh lagi ada di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi Rokok nomor ke-17, paling belakang sebelah. Saya ambil yang paling belakang karena biar lebih mudah kalau misalkan mau ke Muto, itu tempat wudhu, atau kalau misalkan mau ke Belanjing itu bisa lebih dekat gitu, karena jaraknya itu lumayan jauh ya kalau misalkan kita ambil bagian yang paling depan.
jaraknya jauh banget kalau misalkan ambil bagian depan, dan itu pun juga masih belum belum di soft awal. Nah, saya pengen cerita gitu bahwa suhu di sini itu dingin banget, dingin pakai banget. Ini saya pakai jaket ya, double 3, ada kaos, terus kemudian baju koko, ini baju hem, terus sama jaket. Dan saya kerumunan kayak gini bukan pengen gaya-gayaan outfit Arab atau apa tuh, bukan, tapi memang AC-nya itu lumayan deres ya, anginnya itu kenceng lumayan. Nah, AC-nya itu ada di setiap tiang di Masjid Nabawi. Mana bisa lihat itu tiang di bawah sini, itu yang hitam-hitam itu. Nah, itu adalah lubang tempat keluarnya AC. Dan di setiap penjuru itu ada lubangnya. Dan bayangkan di setiap tiang itu belakang itu semuanya tuh ada AC-nya. Jadi sudah otomatis dingin, dan aku bilang sih pakai banget. Masalahnya adalah kalau misalkan udah keluar dari Masjid Nabawi, suhunya itu berubah drastis, suhu asli Arab. Kemarin itu saya cek 40 derajat Celcius. Coba bayangkan 40 derajat Celcius yang benar-benar panas. Bahkan ketika ada angin sepoi gitu, angin yang datang berhembus ke kita, itu bukan angin yang seger atau yang bisa kita nikmati seperti dulu, itu bukan. Tapi itu anginnya itu justru nambah panas. Mungkin dari perbukitan yang ada di sekitar Madinah ini, mungkin wallah. Tapi pergantian cuaca itu yang sampai sekarang sudah 3 hari di Masjid Nabawi masih belum bisa adaptasi. Sampai-sampai saya sekarang lagi kena flu. Semalam sehari ini saya kena radang. Bismillah lah ya, semoga ini nggak apa, banjir itu apa sih namanya, nggak fatal gitulah, nggak sampai ngedrop parah gitu. Cuma semalam yang harusnya itu ada jadwal untuk apa namanya, sholat qiyamul lail bareng-bareng sama biru, saya skip, saya nggak ikut karena ya itu tadi radang saya. Semoga sih bisa sembuh lah ya. Biasanya kalau di Indonesia kalau udah kena radang ini nanti ujung-ujungnya kena apa namanya, bisa 3 atau 4 hari itu baru sembuh gitu. Makanya ini saya udah ganti outfit ya. Kalau kemarin itu saya cuma pakai ini doang nih, pakai baju koko sama ada daleman gitu, udah cukup. Ternyata pas satu nyampe di sini, lama-lama di sini, kalau kita tilawah kan butuh setengah jam paling gak minimal lah ya, 1 jam 2 jam gitu kan juga betah. Tapi ternyata nggak bisa karena saking dinginnya. Jadi outfit yang saya pakai, nah ini juga saran buat teman-teman semuanya gitu ya. Ketika berangkat dari hotel menuju ke Madinah, itu kan suhunya panas banget sampai 40 derajat Celcius. Ini kebetulan musim panas ya, panas banget. Dan saya udah confirm ke ada teman kemarin yang lagi kuliah di UIN, dan memang cuaca di Madinah ini ya seperti ini. Bahkan pernah ada dia tuh ngecek bisa sampai 45 atau sampai 50 derajat Celcius. Oh gitu, gimana rasanya? Insya Allah. Nah, tadi ya balik lagi ya, saya mau kasih saran gitu. Outfit yang tepat sebenarnya itu adalah, jadi ketika dari hotel ke Masjid Nabawi itu cukup pakai baju koko. Nah, dua bulan juga nggak apa-apa, baju daleman sama baju koko. Nah, itu untuk menghindari panas gitu. Dan jangan lupa pakai ini ya, karena anginnya itu pun juga angin yang berhembus ke kita itu juga panas, dan terkadang banyak debunya. Jadi itu tadi pakai baju koko, dan baju koko ini juga kalau saya pilih yang cuman setengah sampai di lengan gitu doang, itu bukan koko yang panjang, biar nggak terlalu panas. Nah, kalau udah sampai di Masjid Nabawi, barulah kemudian
kita pakai jaket. Nah, kalau bisa sih jaketnya yang tebal. Ini kalau saya juga pakainya sweater lumayan tebal. Itu pun masih belum bisa nahan saya. Itu kurang lebih di Masjid Nabawi. Oh ini cuacanya lumayan beda dari biasanya. Gampang dari kadang-kadang cuaca di sini. Di langit-langit itu ada sampai ada bener-bener itu kayak semacam hujan. Tuh lihat. Wah, cepetan Pak. Kayak ada ya betul ini tuh ada yang nggak beres loh. Biasa dikasih masuk. Yo, hujan. Ya hujan. Di HP saya udah mulai basah layarnya ya. Kedengeran nggak? Uy. Alhamdulillah. Ini teman-teman bisa lihat ya di pelataran Masjid Nabawi. Ini masjidnya. Nah ini di pelataran ini udah basah kuyup ya. Tadi lumayan besar ya, anginnya gede banget di sini. Cuman curah hujannya sih nggak terlalu deras. Nah, ini adalah video rekaman terakhir saya di Madinah ya. Karena pada hari ini saya akan bertolak ke Mekah ya. Aduh, rasanya sedih ya. Ini di sini tuh nikmat ya, nikmat banget rasanya tuh di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kasih saya rezeki lagi untuk bisa berkunjung ke sini. Allahumma amin. Iya, cakep banget ya.